Tim hukum DPP PDIP mengungkap sejumlah keganjilan yang dilakukan KPK dalam memproses kasus Sekjen Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi mengatakan kejanggalan pertama ketika KPK memeriksa mantan penyidiknya sendiri. Ia juga melihat adanya upaya KPK mendramatisasi penggeledahan yang secara substansi penyidik tidak menemukan apa-apa, di mana KPK membawa sejumlah koper, meski barang bukti yang dibawa hanya buku catatan dan flash disk. Tak hanya itu, Roni juga menyinggung soal kebocoran surat perintah penyidikan atau sprindik yang bahkan juru bicara KPK sendiri tidak tahu. Menurut Roni, hal itu merupakan salah satu bukti KPK edisi Jokowi masih bisa diremote oleh pihak-pihak di luar KPK. Sebagai informasi, Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan. Suap tersebut diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Beberapa hal. Yang pertama, yang ingin kami sampaikan kepada publik, kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kedua, penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto kami duga tujuannya untuk mengganggu proses konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo dan aparatusnya di penghujung kekuasaannya. Selanjutnya, semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan yang terakhir penggeledahan kediaman Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari operasi politik dengan mentarget mengganggu atau mengaut-ngaut internal partai menjelang Kongres. Perlu kami sampaikan bahwa pimpinan KPK saat ini dapat disebut sebagai KPK edisi Jokowi. Di akhir kekuasaannya, mantan Presiden Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik, baik dari ex-komisioner, ex-penyidik, kalangan akademisi, media, dan masyarakat sipil lainnya agar menghentikan proses seleksi dan menyerahkannya kepada pemerintahan Presiden Prabowo yang pada saat itu tinggal menunggu sedikit waktu lagi untuk dilantik. Kemudian sehari setelah dilantik, KPK edisi Jokowi langsung bekerja menjalankan agenda kami menduga mengkriminalisasi dalam bentuk pemidanaan yang dipaksakan terhadap PDI Perjuangan melalui Sekjen Mas Hasto Kristianto karena bersuara kritis terhadap demokrasi yang dilakukan oleh Jokowi.
KPK yang kami sebut edisi Jokowi ini tidak menggubris dan menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat sipil terhadap dugaan pencucian uang, penyelundupan nikel mentah, skandal izin tambang Blok Medan yang diduga melibatkan Bobi Nasution dan keluarga Jokowi lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.